Thomas bersiap pulang setelah lembur. Tidak menyangka melihat adegan rekan ditembak mati. Dia panik langsung bersembunyi untuk pembunuh tidak melihat dia. Menunggu pembunuh sedang buang mayatnya. Thomas langsung lari ke toilet. Melihat di dalam ada orang. Dia membuka pintu, ternyata itu adalah penjaga perusahaan. Saat meriksa mayat dia tidak sengaja menekan tombol toilet. Saat ini ada suara dari luar. Thomas langsung masuk ke dalam kunci pintu. Di dalam ruangan sempit ini, dia hanya bisa berdiri di atas supaya pembunuh tidak bisa melihat dia. Saat ini pembunuh dengan wajah penuh darah masuk ke dalam. Melihat ke cermin dan lap darahnya, Thomas menahan nafas, ingin ngentut tapi tidak berani. Pembunuh habis lap darah tidak langsung pergi. Masih di situ. Senang gak duduk di dalam? Lempar kunci ke sini untuk saya. Ternyata pembunuh sedang mencari kunci. Berpikir dia akan segera ditemukan. Thomas langsung pikir. Turun ke bawah lewat ruang toilet di sebelah. Pada saat itu pembunuh buka pintu masuk ke dalam. Ambil kunci dari mayat security. Jelas pembunuh mau pergi. Untungnya dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Setelah hancurkan HP punya rekan, dia keluar dari toilet. Pada saat itu Thomas perlahan keluar ingin melaporkan ke polisi. Melihat ada rekan dia masih hidup, dia langsung suruh rekan kantor diam. Lalu dia cerita soal ada pembunuh di dalam kantor. Harus cepat keluar dari situ. Kedua lari masuk ke dalam lift. Tapi lift tidak bergerak. Jadi kedua lari ke pintu darurat. Tapi pintu darurat juga dikunci. Mau gimana pun juga tidak bisa dibuka pintunya. Sekarang mereka telah terjebak di dalam situ. Ingin selamatkan nyawa untuk bersembunyi. Menunggu pembunuh pergi dari situ. Mereka balik ke kantor dan memutuskan untuk berpisah. Rekan coba lapor polisi di komputer. Dan Thomas mencari ada orang lain masih hidup apa gak. Pada saat itu ada bayangan orang muncul di sana. Thomas merasa bahaya langsung lari. Dan orang di ujung sana adalah pembunuh. Di sini rekan coba panggil polisi. Saat itu pembunuh datang. Setelah masuk melihat komputer di meja, dia perlahan mendekati. Thomas dan rekan sedang bersembunyi di bawah meja. Untungnya pembunuh tidak menemukan mereka. Keluar dari situ setelah cabut kabel. Melihat orang itu sudah pergi, mereka perlahan keluar. Rekan balik ke meja kerja dia. Ingin pakai HP untuk lapor polisi. Tapi ketika dia sedang mencoba, pembunuh sudah berdiri di belakang. Ada orang lain lembur malam ini gak? Tidak hanya ada saya. Saat ini Thomas berdiri di luar dan melihat semua. Dia langsung lari ke gudang mencari pisau. Bersiap untuk solo sama pembunuh. Tapi ketika dia balik pembunuh dan rekan sudah tidak ada. Dia berjongkok. Perlahan ke meja kerja dia. Ambil HP ingin menelpon polisi. Tapi tidak bisa. Dan baterai HP sudah lowbat. Lowbat saat penting seperti ini. Dia ingin cas HP. Baru balik badan dan melihat. Ada kaki punya rekan. Dia sudah mati. Thomas ambil kartu akses punya dia. Di belakang ada suara pembunuh. Thomas langsung pergi. Berjonglok lari keluar. Melalui satu pintu bersembunyi di dalam ruangan itu. Tidak menyangka di belakang ada mayat juga. Untungnya pembunuh tidak mendengar suara apa. Saat ini HP pembunuh berdering. Dan orang itu adalah bos punya pembunuh ini. Dia baru angkat telepon. Dan bawa mayat punya rekan ke tempat Thomas. Tiba-tiba pembunuh berhenti. Ada suara HP di dalam ruangan. Pembunuh langsung lari ke situ. Ternyata HP punya Thomas sedang dicas. Pacar dia menelepon. Pembunuh melihat nama punya Thomas. Dan ada foto punya dia. Thomas menahan nafas bersembunyi di bawah meja. Menunggu pembunuh keluar coba mencari dia. Dia bakar satu kertas dan lempar ke tuang sampah. Ingin orang di seberang melihat dan menelepon polisi. Tapi orang itu seperti tidak mengerti. Thomas hanya bisa dorong tuang sampah. Bakar gordeng, dan mohon bantuan.
Saat itu pembunuh cium bau dari luar. Langsung ambil alat pemadam api. Kebetulan melihat Thomas sedang lari dekat situ. Thomas langsung lari ke arah baliknya. Pembunuh tidak mengejar dia. Padamkan api dulu. Untuk orang di seberang tidak menelepon polisi. Dia bisa handle sendiri. Di sisi lain Thomas lari ke ruang kontrol. Masukin kartu AKC dan mulai. Saat ini pembunuh sedang berjalan ke situ. Thomas berlutut terus melihat ke layar komputer. Pembunuh melihat tidak ada apa. Thomas langsung bangun cek ulang semua akses pintu. Lalu potong tali di mesin baca kartu. Sekarang hanya dia yang bisa akses ke semua pintu. Sekarang kartu akses punya pembunuh tidak bisa lagi. Dia marah dan tendang pintu. Sekarang Thomas matikan semua listrik di dalam. Gedung ini langsung tenggelam di dalam kegelapan. Sistem pencahayaan darurat segera dimulai. Pembunuh merasa dia sudah menemukan musuh. Thomas di sini ada kartu akses. Sekarang mau kemana juga tidak susah. Dengan cepat dia lari ke ruangan bos. Di dalam ada satu wanita. Dia dengan cepat sertia soal pembunuh sama bos. Baru selesai di luar sedang ada orang. Thomas langsung bersembunyi di belakang. Ada suara tembak. Pembunuh masuk ke dalam. Bos langsung mohon padanya. Sekarang wanita perlahan ambil pistol ingin menembak. Pembunuh ambil ponsel punya wanita itu. Thomas dengan cepat keluar dari situ. Dia tidak langsung bunuh bos. Tapi keluar cari Thomas dulu. Melihat wanita sudah mati. Muka bos sedih. Sekarang Thomas kembali. Dia bilang wanita ini adalah istri punya bos gangster. Dia datang ke sini untuk mengungkapkan kejahatan punya suami. Sekarang pembunuh di luar. Pasti dikirim ke sini oleh bos gangster. Tapi Thomas berpikir, kenapa wanita itu sudah mati tapi bos dia masih hidup? Kedua orang perlahan keluar. Melalui pintu ini. Melihat pembunuh sedang hancurkan pintu itu. Karena kartu akses punya dia tidak bisa. Ketika pembunuh sedang sibuk mereka mencoba cari jalan keluar. Pada saat itu suara ponsel berdering. Thomas berjongkok dan mencoba cari kemana-mana. Untungnya kedua menemukan ponsel itu. Tapi ketika buka kenapa nomor telepon yang sangat familiar. Ini adalah no ponsel punya Thomas. Bos langsung mengerti. Ini adalah perangkap pembunuh. Untungnya skill tembak punya orang itu tidak bagus. Hanya tembak ke tangan bos. Thomas gendong dia lari keluar. Pembunuh ikut di belakang. Dengan kartu akses mereka berhasil potong jalan pembunuh. Tapi dia bawa kapak datang hancurkan pintu. Kedua ingin bersembunyi di dalam ruang simpan dokumen. Tapi karena terlalu panik Thomas salah ambil kartu. Dan pembunuh sedang lari ke arah mereka. Untungnya pintu bisa dibuka. Kedua langsung masuk ke dalam pembunuh di luar. Thomas langsung bantu bos. Lalu balik dan bercanda dengan pembunuh. Sudah kasih dia 1 HP. Tapi ketika ingin lapor polisi melihat harus ada kata sandi. Dan pembunuh di luar menggunakan ponsel Thomas berbohong suruh pacar Thomas datang. Thomas mulai panik. Mohon pada pembunuh lepaskan pacar dia. Melihat dia pergi. Thomas tidak tahu harus melakukan apa. Lalu dia melihat 2 kartu di tangan. Dia sudah berpikir satu cara. Dengan cepat datang ke printer. Saat ini pacar Thomas, Anna sudah datang. Pembunuh kunci lift. Lalu mengancam Anna kasih ponsel ke dia. Lalu hancurin. Dia bawa Anna ke depan Thomas. Minta dia beri kartu akses padanya. Jika tidak akan bunuh Anna. Tapi Thomas bilang dia lepasin orang dulu. Jika tidak akan potong kartu akses. Sekarang bos bangun, sangat keren. Bos suruh pembunuh turunkan pistol. Thomas juga kasih kartu akses. Ketika mereka ingin pergi. Pembunuh ambil 1 pistol dari belakang. Dia kalahkan bos hanya dengan 1 pukulan. Lalu masukin bos ke 1 raungan. Sekarang bos baru marah karena pembunuh tembak ke tangan dia tadi. Ternyata mereka 1 tim. Orang menelepon ke pembunuh tadi adalah dia. Pembunuh membuat bom waktu.
Ketika mereka ingin pergi, Thomas ambil pistol hentikan mereka. Tapi pembunuh sudah lepasin peluru dari tadi. Tiba-tiba Thomas bilang, pembunuh ingin membuka pintu. Tapi kartu akses tidak bisa. Ternyata kartu yang di tangan dia adalah kartu palsu. Kartu yang tadi kasih ke pembunuh adalah palsu. Pada saat itu, pembunuh melihat bom waktu akan meledak. Dia langsung lari ke sana untuk matiin. Tapi tangan dia terbakar. Dia langsung buka jaket untuk memadamkan api. Tapi tidak berhasil. Dengan cepat asap ada di mana-mana. Pembunuh langsung menjadi ham. Jatuh ke lantai dan diam di situ. Thomas melihat pembunuh sudah tidak bisa bangun. Langsung buka pintu masuk ke dalam untuk meriksa. Setelah ambil pistol dia lari keluar. Tapi ketika dia berbalik pembunuh sudah tidak ada. Tiba-tiba dia ada di belakang Thomas. Pukul membuat dia jatuh ke lantai. Di bawah pukulan keras dari pembunuh, Thomas tidak bisa melawannya. Anna langsung ambil pemadam api di bawah situ. Pukul kepala pembunuh. Tapi tidak berhasil. Saat ini Thomas marah menjadi gila seperti kerbau. Bergegas mendorong pembunuh ke belakang. Di saat pembunuh ingin omong sesuatu, bos sudah menembak mati. Jelas dia ingin hapus semua jejak kejahatan. Thomas lari ke tempat pembunuh. Setelah dia omong berapa angka, Thomas melihat bos merasa ada yang salah. Ketika dia pergi, Thomas melihat laporan aneh. Akhirnya dia juga mengerti tujuan pembunuh datang ke sini. Ternyata dia ingin hancurkan ruangan dokumen ini. Produksi obat ilegal dari perusahaan obat. Tapi bos mendengar itu pura-pura tidak mengerti. Saat ini Thomas baru ingat berapa langkah dari pembunuh omong tadi. Dia masukin no ponsel itu. Suara berdering dari kantong baju bos. Thomas langsung mengerti semua ini diatur oleh bos dia. Bos juga mengakui kejahatan. Dia juga karena uang yang dia dapat dari orang lain makanya mau hancurin semua dokumen. Untuk show up Thomas, bos berjanji akan promosikan Thomas ke posisi lebih tinggi. Tapi Thomas bukan tipe orang seperti itu. Dia bawa laporan itu keluar dari kantor. Lalu bos membuat surat untuk orang di rumah. Buka jendela dan bunuh diri.